Halo sahabat YouTubeku, Aga Kareba yang artinya bagaimana kabar kalian? Mimin harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa untuk bernafas. Nah, kali ini Mimin akan merangkum film bergenre action berasal dari Korea Selatan tahun 2017 yakni The Villainess. Mengisahkan seorang wanita yang sejak kecil tinggal bersama ayahnya. Namun kini ia harus merasakan yang namanya yatim piatu karena ia harus menyaksikan ayahnya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu, balas dendam seolah tertanam dan mendarah daging sejak kejadian itu. Dan yang seru dan cukup menegangkan di film ini, sehingga dapat mengeluarkan sedikit cairan pipis kalian, yang dimana pembunuh ayah si anak tersebut adalah pengasuh sekaligus suami dari anak itu sendiri. Penasaran? Langsung saja kita meluncur ke filmnya. Film akan berkisah kepada wanita berparas dingin bernama Sukhya. Kita kembali ke Sukhya ketika ia masih kecil dulu, yang dimana setelah kematian mendiang ayahnya, kini ia diasuh oleh pamannya. Namun menurut Mimin, pamannya itu tidak pantas dipanggil paman karena ia telah tega menjual Sukhya kepada miliarder kaya untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu. Namun ada seorang pria yang tidak menyukai perlakuan si laki-laki tua hidung belang itu. Ia langsung membunuhnya. Pria itu bernama Ah Jusi. Ia adalah pria yang merawat dan sekaligus menjadi suami Sukhya nantinya, seperti yang Mimin jelaskan di awal film tadi. Singkat cerita, kini Sukhya sudah tumbuh besar dan kini ia menjalani pernikahan bersama Ah Jusi dan keduanya sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Hari demi hari ia jalani bersama, sehingga untuk di suatu hari Sukhya harus mendapatkan kabar bahwa suaminya meninggal dibunuh oleh sekelompok orang, sehingga ia harus kehilangan orang yang ia cintai yang kedua kalinya. Akan tetapi, Sukhya tidak tinggal diam dan Sukhya langsung pergi ke markas kelompok pembunuh suaminya itu. Dengan kemampuan bela diri yang memang sudah diberikan oleh Pak Sutradara kepadanya, sehingga Sukhya berhasil membantai anggota kelompok itu. Ketika Sukhya tersadar dari pingsannya, ia terlihat sedang berada di sebuah ruangan. Dan kemudian ia kembali pingsan dan mengingat saat ia dilatih di bidang pernapasan oleh Ah Jusi mendiang suaminya. Namun ternyata itu hanyalah tipuan Sukhya agar ia bisa lari dari tempat itu. Meski berhasil kabur, di dalam pelariannya Sukhya mengalami kesulitan untuk mencari pintu keluar. Di samping itu juga ia terus dikejar oleh sekelompok orang itu dan kembali ditangkap setelah selang beberapa lama. Yang ternyata tempat tersebut adalah markas agen rahasia yang diketuai oleh seorang wanita berambut pendek bernama Bujang Min. Di mana selama Sukhya di sana, ia akan menjalani tes personality dan latihan secara rutin, di mana semua itu bertujuan untuk menjalani misi pembunuhan para mafia dan pembunuh bayaran di luar sana. Dan di saat itu juga Bujang Min mengatakan kepada Sukhya bahwa dirinya sedang hamil, sehingga Sukhya yang mendengarnya menangis dan memiliki alasan untuk hidup. Hari demi hari ia lakukan di tempat itu. Dan parasnya bertambah cantik karena rambutnya yang sudah panjang. Selain jago bela diri, Sukhya juga mempunyai bakat di drama teater, yang dimana saat itu juga ia melahirkan seorang bayi perempuan. Dan di suatu hari di saat Sukhya dan yang lainnya sedang latihan bersama, wanita bernama Kim Sun memukuli Minju hingga kepalanya berdarah. Dan bukan hanya itu, Kim Sun juga menantang Sukhya untuk bertarung bersamanya. Namun di lain sisi, Sukhya dengan terus memasang wajah dinginnya tidak melayani tawaran dari Kim Sun dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Namun tanpa ia sadari sedang bermain-main dengan siapa, Kim Sun langsung menyerang Sukhya dari belakang. Namun betapa terkejutnya si Kim Sun ini sehingga sempat menarik urat lehernya ketika pukulannya dapat ditangkis oleh Sukhya dengan satu tangan saja. Untuk kemudian Sukhya berbalik badan dengan wajah yang tetap tenang, ia memilih bertarung dengan Kim Sun. Dan tentunya Sukhya bisa mengalahkan Kim Sun dengan beberapa pukulan saja. Dan tim direksi bahkan Bujang Min sendiri ikut menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan.
Dari hari ke hari, kemampuan Sukya semakin bertambah. Mulai dari latihan penembakan hingga bongkar pasang senjata, semua ia kuasai. Sehingga Bujangmin yang menyaksikan itu mengakui kehebatan Sukya. Singkat cerita, anak Sukya pun sudah besar. Anak itu bernama Yunhee, yang dimana setelah tiba di kamarnya, telah ada Bujangmin di sana. Yang untuk kemudian ia menugaskan Sukya untuk melakukan misi pertamanya. Dan targetnya ialah seorang mafia yang cukup jago dalam bela diri. Dan jika Sukya berhasil, Bujangmin akan membebaskannya dari tempat itu dan memberikan Sukya kebebasan. Untuk itu, Sukya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan malamnya ia langsung mengeksekusi targetnya. Namun mafia tersebut mengetahui keberadaan Sukya dan segera mengayunkan pedangnya ke arah Sukya. Terjadi pertarungan di sana hingga pada akhirnya mafia itu terbunuh oleh Sukya. Setelah berhasil membunuh targetnya, Sukya melihat anak dari mafia yang ia bunuh menangis di depan ayahnya. Sontak hal itu membuat Sukya kembali kepikiran ketika ia menyaksikan ayahnya dibunuh dulu. Tidak berlangsung lama, anak buah dari mafia itu pun datang dan segera mengejar Sukya. Namun lagi-lagi dengan kemampuan bertarungnya yang sangat tinggi di segala bidang, Sukya berhasil kabur dengan melompat ke jembatan. Karena misi yang ia lakukan berhasil, keesokan harinya Bujangmin membebaskan Sukya. Di samping itu juga Sukya tidak lupa berpamitan dengan Minju dan yang lainnya. Dan kini Sukya sampai ke rumah barunya dan ia akan memulai hidup barunya bersama Yunhee di sana. Dan Bujangmin juga memberikan kartu identitas baru dan foto sebagai kenang-kenangan untuk Sukya. Saat di perjalanan menuju rumahnya di lift, Sukya bertemu dengan pria bernama Hyunsu. Namun tidak lain, Hyunsu ini adalah utusan Bujangmin yang menyuruhnya untuk mendekati Sukya dan memantau pergerakannya. Hyunsu pun berusaha kenal dan dekat kepada Sukya, hingga ia membelikannya pizza dan menanyakan di mana suami Sukya. Namun Sukya berbohong kalau suaminya sedang keluar kota, padahal sebenarnya Hyunsu sudah tahu kalau suami Sukya sudah meninggal. Setelah beberapa hari bertetangga, kini Hyunsu mulai dekat dengan Sukya dan anaknya. Dan di tempat perbelanjaan terlihat Sukya sedang bersama Hyunsu dan Yunhee. Dan bukan hanya itu, saat turun dari bis dalam keadaan saat hujan, Hyunsu dengan sengaja menunggu Sukya sehingga membuat ia terharu atas perhatian Hyunsu. Selang beberapa hari terlihat Sukya dan Hyunsu berada dalam satu mobil. Namun sebelum sampai ke rumah mereka, Hyunsu turun terlebih dahulu karena ia canggung kalau anak Sukya melihat ia terus bersama ibunya. Dan di luar sepengetahuan Hyunsu, ternyata Sukya juga menunggu sambil membawakan payung untuk Hyunsu. Setelah tiba di rumah, Sukya menceritakan yang sebenarnya kepada Hyunsu bahwa suaminya sudah meninggal. Hyunsu terlihat biasa saja karena ia sudah tahu akan hal itu. Dan kelihatannya Sukya dan Hyunsu sudah menyukai satu sama lain. Dan di saat mereka sedang asik bermesraan, Bujangmin menelpon Sukya dan memberinya misi. Di mana kali ini ia menjalani misinya tidak sendirian, melainkan bersama Minju. Dan targetnya adalah untuk mengidentifikasi badan organisasi pembunuh bayaran bernama Choi Chun-mo. Ia melakukan penyamaran sebagai wanita penghibur untuk mendapatkan ponsel target. Dan setelah berhasil, Sukya langsung meminta izin ke toilet untuk mengcopy informasi di dalam ponsel itu. Namun kali ini keberuntungan sedikit tidak memihak kepada Sukya dan Minju. Aksinya disadari oleh target dan terpaksa ia harus bertarung di sana. Meskipun ia berhasil mendapatkan informasi, tetapi Minju tewas dalam pertarungan itu karena melindungi Sukya. Setelah tiba di rumah, Sukya seakan tidak berdaya dan diselimuti rasa bersalah. Untuk kemudian Hyunsu datang dan menenangkannya dengan sebuah pelukan. Hari demi hari, kedekatan Sukya dan Hyunsu semakin dekat, hingga keduanya memutuskan untuk mengatakan kepada Bujangmin kalau ia akan menikah. Singkat cerita, telah tiba di mana hari Sukya dan Hyunsu akan menikah. Di samping itu juga, Bujangmin memerintahkan kepada Sukya melakukan misi pembunuhan lagi, di mana ia diperintahkan ke kamar mandi untuk mengambil senapan di sana.
Setelah selesai, ia ditugaskan untuk mengarahkan senapannya ke sasaran yang berada di lantai 4. Setelah sasarannya sudah tepat, Sukia syok karena melihat sasarannya mirip sekali dengan mendiang suaminya, sehingga ia hanya menembak 2 anak buah dari sasarannya itu. Setelah itu, ia segera membereskan semuanya untuk menghilangkan jejak dan segera pergi untuk melanjutkan perkawinannya. Ketika di sana, Sukia seakan tidak kuasa menahan tangisnya karena ia kembali teringat kepada mendiang suaminya akibat kejadian tadi. Dan setelah resmi jadi sepasang suami istri, belakangan ini Sukia terlihat kebanyakan melamun. Dan ditambah lagi, ia harus kembali melihat orang yang telah menjadi targetnya yang mirip sekali dengan mendiang suaminya. Dan di sini sudah terbukti bahwa pria itu adalah suami Sukia dulu. Setelah orang itu menghampirinya, pria itu sontak tidak asing lagi kepada Sukia. Pria itu menceritakan masa lalunya ketika ia bersama Sukia dulu. Namun Sukia tidak menunjukkan ekspresi apa-apa dan ditambah lagi ia baru saja menikah dan mempunyai suami. Dan setelah mantan suami Sukia pergi, akhirnya Sukia tahu bahwa mantan suaminya itu masih hidup. Dan ketika mengetahui yang sebenarnya, hal itu membuat Sukia kembali menangis. Singkat cerita, setelah beberapa hari setelah pertemuannya dengan mantan suaminya, Sukia menerima titipan bunga dan sepucuk surat, yang dimana surat itu berisikan flash disk. Karena penasaran, Sukia langsung ke warnet untuk tahu apa isi dari flash disk itu. Karena sadar setiap pergerakannya diketahui oleh Bujang Min, Sukia pun mengelabuinya dengan bersembunyi di balik mobil. Setelah sampai di flash disk itu, ia mendapatkan sebuah percakapan antara Hyunsu dan Bujang Min, di mana Sukia mengetahui bahwa Hyunsu ternyata diutus oleh Bujang Min untuk menjalankan misi menikahi Sukia. Sontak rasa kecewa dan sedih bercampur di wajah Sukia dan mengira Hyunsu tidak tulus mencintainya. Kembali ke Hyunsu, Bujang Min menelponnya. Bujang Min mengatakan kepada Hyunsu bahwa Kim Sun telah ditangkap oleh target, yang dimana target tersebut adalah mantan suami Sukia. Oleh karena itu, Bujang Min menyuruh agar Hyunsu berhati-hati. Tidak lama setelah percakapan itu berlangsung, tiba-tiba Sukia datang. Namun Sukia tidak tampak mengekspresikan rasa kecewanya kepada Hyunsu. Dan Hyunsu berkata bahwa ia akan pergi menjenguk ibunya yang sedang sakit di kampung. Saat kepergian Hyunsu, Bujang Min memberitahukan kepada Sukia untuk segera membunuh targetnya, dan jika Sukia berhasil membunuhnya, ia akan hidup tenang bersama suami dan anaknya, meskipun targetnya adalah mantan suami Sukia sendiri. Saat di perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang sengaja menabrak mobil yang dikendarai oleh Sukia dan Bujang Min. Di saat supirnya sedang keluar untuk memeriksa, ia langsung diserang oleh orang yang tidak dikenal. Namun Bujang Min berhasil lari dari tempat itu, dan kini tinggal Sukia yang berada dalam posisi terborgol. Dan ternyata pelaku penyerangannya adalah Ah Jussi. Sukia meminta agar Ah Jussi segera melepaskan borgolnya dan segera pergi menolong anaknya. Yang dimana saat Sukia tiba di depan rumahnya, ia harus melihat anak dan suaminya mati. Oleh karena itu, Sukia yang mengira bahwa dalang dari semua ini adalah Bujang Min, ia langsung datang ke agensi untuk mencari Bujang Min. Sesampainya di sana, Sukia langsung menodongkan senjata kepadanya. Namun niatnya ia urungkan setelah Bujang Min memperlihatkan yang sebenarnya terjadi lewat CCTV di rumah Sukia. Yang dimana pada saat itu Hyunsu baru saja tiba setelah menjenguk ibunya di kampung. Setelah tiba di rumahnya, Hyunsu langsung mendapatkan pukulan di bagian perutnya, yang dimana pelakunya adalah tangan kanan dan anak buah Ah Jussi, dan ia ingin membunuh Hyunsu dan anak Sukia. Meskipun Hyunsu mengatakan kepada tangan kanan dan anak buah Ah Jussi bahwa anak Sukia adalah darah daging Ah Jussi, namun ia tetap tidak peduli. Dan tangan kanan Ah Jussi malah menyuruh Hyunsu membunuh anak tidak berdosa itu dengan tangannya. Karena tidak tega, Hyunsu melakukan perlawanan kepada anak buah Ah Jussi. Namun ia harus pingsan karena dipukuli. Setelah melihat semuanya, Sukia mengetahui pelaku yang membunuh anak dan suaminya ialah Ah Jussi. Sukia pun tak tahan menahan air mata dan rasa sakitnya itu.
Bahkan Bujang Min yang mengetahui apa yang Sukya rasakan ikut meneteskan air mata. Dan setelahnya Bujang Min memutar rekaman percakapan antara dirinya dan Hyun Soo, bahwasanya Hyun Soo lah yang sangat menginginkan pernikahan itu, karena ia sangat tulus mencintai Sukya. Meskipun Bujang Min mengatakan kepada Hyun Soo bahwa Sukya bisa mati terbunuh kapan saja dalam menjalankan misinya. 저 스키 사랑합니다. 스키요. 남은 평생 손에 피 묻히며 살게 할 수는 없어요. Dan setelahnya, Sukya menunjukkan balas dendam yang sebenarnya. Ia datang ke markas Ahjusi dan kemudian dengan sengaja menerjunkan mobilnya untuk bisa mendekati target. Dengan pengalaman membunuhnya, yang dimana Sukya dengan mudahnya membunuh orang-orang Ahjusi. Namun tangan kanan dari Ahjusi sendiri berhasil kabur. Dan di saat Sukya mengejarnya, kini ia menemukan orang yang ia cari, yaitu Ahjusi. Dengan persiapan karena Ahjusi tahu setelah apa yang dia lakukan kepada Sukya, membuat Sukya tidak tinggal diam. Ia pun menghampiri Sukya dengan pisau di tangannya. Sebelum menyerangnya, Sukya bertanya kepada Ahjusi apakah ia pernah mencintainya. Ahjusi menjawab bahwa ia memang pernah mencintai Sukya, tapi karena ialah yang telah membunuh ayahnya, membuat Ahjusi tidak mencintai Sukya lagi dan memilih menghilang dari kehidupan Sukya selama ini. Mengetahui pembunuh ayahnya selama ini adalah Ahjusi membuat Sukya tak gentar lagi dan langsung menyerang Ahjusi. Pertarungan berlangsung sengit karena kemampuan bertarung Sukya dapat diimbangi oleh Ahjusi. Bahkan keduanya bertarung hingga terjatuh dari lantai atas gedung. Pada saat itu juga tangan kanan Ahjusi datang dan memberitahukan kepada Ahjusi bahwa polisi akan segera datang. Oleh karena itu Ahjusi dan orangnya pergi meninggalkan Sukya. Namun Sukya sendiri tidak membiarkan Ahjusi pergi begitu saja. Ia langsung mengejarnya menggunakan mobil. Meskipun awalnya Sukya kesusahan untuk masuk ke dalam bis itu. Ia berhasil masuk dan membantai semua anak buah Ahjusi. Kini tinggal Sukya dan Ahjusi. Pertarungan terus berlangsung hingga Sukya menerima beberapa kali tusukan di bagian punggung dan lehernya. Meski begitu, Sukya tetap melakukan perlawanan. Ia menebas lengan supir hingga membuat busnya terguling. Lanjut, saat masih sadar, kini Ahjusi pasrah kalau Sukya akan membunuhnya. Awalnya Sukya canggung dan tidak tega. Namun saat Ahjusi bersiul, di mana irama siulannya itu didengar dari mulut pembunuh ayahnya dulu. Sontak hal itu membuat kecangguman Sukya hilang dan langsung memenggal kepala Ahjusi. Di scene terakhir, Sukya harus ditangkap polisi atas pembunuhan. Tamat ending yang cukup menegangkan. Nah, banyak kesimpulan yang bisa dipetik dari kisah Sukya ini teman. Contohnya, jika kalian disakiti oleh seseorang atau pacar kalian lagi selingkuh, balas dendam bukanlah jalan yang tepat sahabat. Oleh karena itu, kita serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Biarlah orang yang telah menyakiti kita itu mempertanggungjawabkan perbuatannya di suatu hari nanti.